Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak dapat membalas budi jasa orang tuanya kecuali ia mendapatinya sebagai seorang budak. Kemudian ia membelinya, kemudian ia memerdekakannya. Ini satu kondisi ikhwatal iman, satu-satunya kondisi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana seorang anak mampu membalas jasa dari kedua orang tuanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. In syi'ta fa'adhi'hu. Apabila engkau mau, silahkan kau sia-siakan pintu surgamu itu. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, orang yang masih memiliki orang tua, dia punya kesempatan yang sangat besar untuk mengutuk pintu surga yang paling tengah. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. In syi'ta fa'adhi'hu, kata Nabi SAW. Kalau engkau mau, silahkan kau sia-siakan pintu surgamu itu. Baik, kemudian dikatakan oleh Syekh Barzakh hafizahullah ta'ala, wa qawluhu thumma al-aqrab fal-aqrab, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Wa fihi tanbih ala mura'ati haqqil qarabati al-adna fal-adna. Dalam sabda Nabi SAW yang mulia ini terdapat peringatan untuk memperhatikan hak kekerabatan yang terdekat. Wa idza kanat al-ummu ahaqqa bil birri min al-ab fa fi janib al-aqarib aidan. Apabila ibu yang paling berhak untuk berbakti seorang anak kepadanya daripada seorang bapak, maka pada sisi kekerabatan juga berlaku demikian. Ada orang-orang yang harus diprioritaskan dalam berbakti. Siapa? Al-khalah. Al-khalah. Sul kan bahasa Arab nih. Sul kan dia belajar bahasa Arab. Jadi Sul. Apa khalah, Sul? Khalah. Mana Rusli? Mana Rusli? Itu juga nih gengnya Sul. Rusli, apa khalah Rusli? Saudari ibu, berarti bibi dari pihak ibu. Dan ini indahnya bahasa Arab, ikhwatal iman. Ada orang Arab itu membedakan bahasa mereka dari jalur nasab ibu, dari jalur nasab bapaknya, ayahnya, beda. Kalau kita kan satu sudah paman sudah. Ya, bibi sudah, entah dari pihak bapak ataupun pihak ibu. Tapi dalam bahasa Arab, al-khalah itu adalah saudari dari ibu kita, bibi kita, dari jalur ibu. Dia yang paling berhak untuk kita berbuat baik setelah ya ibu dan bapak kita. Tsummal aqrab fal aqrab, kata Nabi SAW. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, al-khalatu bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu seperti seorang ibu. Kedudukannya seperti seorang ibu. Dan itu kita dapati seperti itu, ikhwatal iman. Ya. Bagaimana perhatian yang besar kepada
keponakannya. Luar biasa. Kemudian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Wa an Atha' ibn Yasar, hadis berikutnya dari Atha' ibn Yasar, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Atha' ibn Yasar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, annahu atahu rajulun, seorang lelaki datang kepadanya. Kota lima ini salah satu kisah yang luar biasa menakjubkan. Laki-laki ini mengatakan, inni khatabtu imra'atan. Wahai Abdullah bin Abbas, aku telah meminang seorang wanita. Fa'abat an tankihani, tapi dia enggak mau menikah dengan saya. Saya datang meminang dia, oh ternyata cinta ditolak. Langsung dia mulai merari nih. Si mama mere lagu sininan dek. Nene. Wa khatabaha ghairi. Kemudian datanglah laki lain yang meminang dia. Fa ahabbat an tankihahu. Ternyata ia menerima pinangan dan lamarannya. Subhanallah. Kalau kata anak muda nih, hancurlah hatiku berkeping-keping. Ya. Tapi lihat kata lelaki ini, fagirtu 'alaiha. Maka aku pun cemburu kepada wanita ini. Faqataltuha, aku pun bunuh dia. Subhanallah. Lihat. Rasa cemburu yang membabi buta. Rasa cemburu yang tidak ditimbang dengan syariat. Karena gara-gara cintanya ditolak, dia dibunuh. Fahal min taubatin. Pertanyaan lelaki ini kepada Abdullah bin Abbas, apakah ada jalan bagi saya untuk bertaubat? Kira-kira apa jawaban Abdullah bin Abbas? Qala ummuka hayyatun. Apakah ibumu masih hidup? Subhanallah. Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Tidak. Lihat. Kalau ibunya masih hidup, Abdullah bin Abbas akan mengatakan, bertaubatlah engkau dengan berbakti kepada ibu. Tapi lihat, dia mengatakan la, tidak. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Tub ilallah, kau taubat kepada Allah Azza wa Jalla, ataqarrab ilaihi mastata'at, dan mendekatkanlah diri kepadanya dengan amalan yang kau sanggup untuk kau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha' ibn Yasar, fadhahabtu fasa'altu bin Abbas. Jadi Atha' ibn Yasar penasaran dengan jawaban Abdullah bin Abbas yang tadi. Bertanya tentang apa? Apakah ibunya masih hidup atau tidak? Apa kata Atha' ibn Yasar rahimahullahu ta'ala, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa engkau bertanya kepada dia tentang apakah ibunya hidup atau tidak? Abdullah bin Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan. Sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan pun aqraba ilallah, yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Aku tidak tahu satu amalan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala min birril walidah, daripada berbakti kepada ibu. Subhanallah. Lihat asar dari Abdullah bin Abbas ini, ikhwatal iman azzanillah wa iyyakum, menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya tentang prioritas berbakti kepada ibu kita. Wa 'idhami hadzal amr, dan betapa agungnya urusan ini.
wa ahammiyatihi wa jalalati qadri, dan betapa pentingnya berbakti kepada ibu, betapa mulianya kedudukan berbakti kepada seorang ibu. Apapun pentingnya di situ ya kota lima, apapun pentingnya. Dari jawaban Ibnu Abbas itu, Ibu Umar hidup apa tidak? Menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua, terutama ibu ini adalah takfirus sayyi'at wa maghfiratiz dzunub. Dari menggugurkan dan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Subhanallah. Bayangkan ya kata dia membunuh. Laki-laki dia membunuh disuruh. Ditanya ibu masih hidup apa tidak? Saking agungnya berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita ini. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita yang sudah tidak memiliki ibu. Ada sekarang kita yang menjadi apa? Mungkin dari akhwat di sana, dari para ummahat yang sudah menjadi ibu. Hendaknya lah ditekankan perkara ini kepada anak-anak kita ini. Ya. Seorang ibu menekankan kepada anak perempuannya di saat dia akan menjadi seorang ibu. Sampaikan ini. Bahwasanya seorang ibu itu kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia di dalam agama Islam. Makanya antum dengar, kita sering mendengar dalam bahasa kita itu apa? Kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Subhanallah. Kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Kita sering mendengar satu orang ibu bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mengurus satu ibu. Subhanallah. Ini dia khotal iman. Ini dia menjadi bukti khotal iman. Betapa besarnya kedudukan ibu ini dalam agama Islam. Betapa besarnya tugas anak itu berbakti kepada ibunya. Kalau kita mungkin masih merasa berat untuk berbakti kepada iman, ya kita banyak-banyak berdoa agar Allah bersihkan hati kita ini. Kalau Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dengan mendengar dari asar Abdullah bin Abbas ini khotal iman, ini sudah cukup bagi kita yang memotivasi dan menjadi motivator terbesar kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Abdullah bin Abbas tidak bertanya tentang ibadah-ibadah yang lain. Kau punya tanah, kau tawakafkan, kau punya ini untuk kau sedekahkan, dah. Ibu masih hidup. Hanya satu pertanyaan. Kemudian ketika dia menjawab tidak, sudah kalau gitu taubat kepada Allah, mendekatkanlah diri kepada Allah semampu. Subhanallah. Masih? Baik. Kemudian kata liman azani Allah wa iyyakum. Pun berikutnya disebutkanlah Syekh Abdul Razzaq di sini. Beliau mengatakan ketika menjelaskan ucapan Abdullah bin Abbas, wa qawluhu tub ila Allah wa taqarrab ilayhi mastata'ta fi hadha fihi bayan al-maslak as-sahih lit-taubah wa nail ghufran adh-dhunub. Pada ucapan Abdullah bin Abbas, taubatlah engkau kepada Allah dan mendekatkanlah diri engkau kepada Allah semampumu. Dalam poin ini, dalam ucapan ini ada metode yang benar dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode yang benar dalam mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Fala budda fihi min amrayn. Harus terpenuhi dua perkara. Yang pertama, at-taubatus shadiqatu. Taubat yang jujur. Taubat yang jujur. Minadz dzambi bin nadbi alaih. Taubat yang jujur itu satu, dengan menyesali dosa. Wal iqla'i anhu. Kemudian meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, wal azmu ala adamir ruju'i ilaih.
dan bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ini satu poin, seorang itu dikatakan dia bertaubat dengan taubat yang benar, taubat yang jujur. Satu, menyesal, meninggalkan dosa, bertekad kuat untuk tidak. Yang kedua, al-amru tsani al-iktsaru minal hasanat, memperbanyak melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas mengatakan wa taqarrab ilaihi mastata'ta, mendekatlah engkau kepada Allah dengan semampumu, dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan kebaikan. Ini dia kata iman, dua maslak, dua metode, dua cara yang benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ampunan dari Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Abdullah bin Abbas tidak hanya mengatakan apa? Taubat kepada Allah, enggak. Tapi setelah itu apa disyaratkan dia? Ya. Lakukan amal-amal kebaikan semampu. Lakukan ketaatan semampumu. Maka antum ingat kisah yang membunuh 100 jiwa itu. Ya. Disuruh kemana? Setelah bertaubat disuruh kemana? Hijrah ke sebuah negeri. Di situ ada orang-orang apa? Orang-orang soleh. Karena dengan otomatis dia akan terpengaruh dengan kesolehan orang-orang itu, kemudian dia ikut melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Adapun dia berdiam diri di tempatnya, dia hanya bertobat, ternyata dia kena pengaruh, terkontaminasi dengan keburukan-keburukan, dan bisa jadi dia kembali jatuh melakukan perbuatan dosa tersebut. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan kepada lelaki ini, kau taubat kepada Allah, dan ingat, kau harus juga mendekatkan diri kepada Allah. Kau juga harus melakukan ketaatan, kau juga harus melakukan kebaikan. Dan salah satu di dalam syariat ini, khotal iman, salah satu kaidah dalam syariat ini, al-hasanat yudhibnas sayyiat. Amal salih akan menghapus dosa-dosa kecil. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal kebajikan itu akan menghapus kejelekan dan keburukan. Makanya juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan kejelekan itu dengan amal saleh, dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapusnya. Tapi kira-kira demikian ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada yang bertanya mungkin kita buka waktu tanya jawab sejenak, sekitar 7 menit insyaallah ta'ala. Silakan. Istri itu berbakti pada orang tua, apakah suami juga akan perhatian? Masya Allah. Pertanyaannya khotal iman, ketika seorang suami membantu istrinya berbakti kepada ibunya, apakah suami mendapatkan pahala? Iya, suami mendapatkan pahala. Bukankah itu termasuk tolong-menolong dalam kebaikan? Kaidah umum dalam syariat ini, tolong-menolong dalam kebaikan itu akan mendatangkan pahala. Dan itu diperintahkan oleh Allah melalui nas Al-Quran. Fata'awanu halal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau istri ketika sudah menjadi seorang wanita, ketika sudah menjadi seorang istri, kewajiban terbesarnya ada pada seorang suami. Berbakti terbesarnya ada pada seorang suami. Subhanallah. Semula kepada orang tuanya, kemudian berpindah kepada suami. Saking besarnya hak suami ini, Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau sekiranya aku diperintahkan untuk
merintahkan orang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan wanita itu apa? Sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami ini. Wanita itu nggak boleh melakukan ibadah sunnah itu tanpa persetujuan suaminya. Ya, misalkan istrinya Bang Helmi ini mau. Oh bang, aneh mau puasa hari ini. Oh nggak boleh kau puasa. Ya maka istrinya nggak boleh puasa. Kata Nabi SAW, la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun illa biizni. Tak boleh sang wanita itu puasa sedangkan suami ada, kecuali dengan izinnya. Ya. Tak boleh. Saking besarnya. Nah, tapi subhanallah ini suami yang luar biasa. Kalau membantu istrinya berbakti kepada ibunya. Ya. Dan demikian pula seorang istri ketika suami ingin berbakti kepada apa? Orang tuanya, maka tidak ada hak dia untuk melarang. Nah, wallahu ta'ala ala wa ala. Assalamualaikum. Tadi dikatakan bahwa kita berbakti kepada diri kita saudara kandung dari ibu. Apakah yang termasuk lain sebapak atau saya selain bapak tiri dan tiri kandung? Maksudnya bibi tadi itu? Saya kan ibunya ini kan saudaranya ada lain bapak. Saudara tiri ibu mungkin. Iya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Wallahu alam. Tapi nas ini mengatakan adalah siapa? Iya, jadi jalur ibu. Tapi tidak disebutkan secara spesifik apakah kandung atau tidak. Wallahu taala alam. Ustaz, tadi dijelaskan skala prioritas berbakti kepada ibumu 3 kali, kemudian ayah dan kerabat terdekat. Masih ada hubungan dengan sebelah tadi. Bagaimana Ustaz? Yang kita dahulukan memberikan bantuan atau perhatian kepada bibi dari jalur ibu, sementara bibi dari jalur ibu sudah nikah ke sebelah kampung. Sementara bibi dari jalur bapak kondisinya agak lebih sakit sudah begitu, mana kita dahulukan. Kemudian sebaliknya, bagaimana kebalikan dari perhatian Ustaz? Misalnya kita ini mau minta bantuan ke bibi jalur ayah atau ke bibi jalur ibu kalau kita yang sebagai anak yang membutuhkan bantuan. Ada 2 berarti kasus. La ilaha illallah. Ada 2 kasus karena dikasih kita ini. Baik, ketika kita punya bibi dari pihak ibu, dia satunya sudah menikah begitu. Yang satunya dia pihak ayah tapi lebih membutuhkan. Tapi ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kedua-duanya kita berbakti kepada mereka. Tidak ada masalah. Ya. Misalkan dia ada kemampuan, tetap kita berbakti. Tidak harus berbakti itu antum bantu dengan fulus, tidak harus. Ya. Mungkin ke sana datang berkunjung, silaturahim tanya keadaannya, atau mungkin bawa sekedar buah tangan, sudah itu termasuk berbakti. Kemudian yang membutuhkan ini ya tentu sebutkan kaidah oleh para ulama kita. Pahala sedekah itu semakin besar tatkala diberikan kepada orang yang semakin membutuhkan. Ya. Maka kalau dia membutuhkan ya berikan bantuan kepadanya. Yang kedua, kumpulkan 2 kebaikan itu. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian kasus yang kedua tadi apa? Kita sebagai Keponakan kemana kita meminta bantuan begitu? Ya. di antara 2 bibi yang tadi itu Ustaz, standar ekonomi itu hampir sama. Kalau ini kan tidak ada nas secara jelas dalam masalah ini. Ya. Ini tidak ada nas secara jelas dalam masalah ini. Ya, tentu ini kembali kepada antum. Kira-kira secara psikologis antum lebih dekat kepada siapa? Iya, lebih dekat kepada siapa? Kita ini keponakan tentu punya kedekatan psikologis itu mungkin dari pihak apa? Iya, pihak ibu kita atau pihak ayah kita, ya kita yang menentukan hal itu. Adapun secara dalil wallahu taala a'lam. Abu Hirzi.
ridho Allah ada pada ridho orang tua. Sekarang orang tua kita ridho untuk melihat kita menikah lagi. Ayolah. Berat pertanyaannya ini. La ilaha illallah. Sul, dengar Sul. Jadi pertanyaannya, orang tua kita ridho melihat kita nikah lagi katanya. Tapi istri kita nggak ridho katanya. Ya. Jadi anak kasih antum kaidah. Ya. Antum mampu mengamalkan sunnah itu, silahkan antum amalkan. Tapi ingat, ada muridnya Imam Al-Albani rahimahullah, Dr. Ziyad Al-Abadi kalau tidak salah, pada waktu daurah di Batu waktu itu. Beliau menyampaikan tentang jangan membangun istana baru untuk meruntuhkan istana yang telah lama. Jangan membangun istana yang baru untuk meruntuhkan apa? Istana yang telah lama. Ya, betul ya, itu sunnah Nabi SAW. Ya, tapi belum tentu istri antum. Istri antum mungkin paham syariat poligami, tapi belum tentu dia mau berbagi. Itu jadi masalah. Ya, jadi antum paling tahu tentang kondisi istri antum. Antum paling tahu tentang keadaan rumah tangga antum, sehingga antum yang punya keputusan. Adapun kalau antum tanya saya bagaimana cara kiat-kiat poligami, ya saya bukan praktisi. Ya, harus ditanyakan kepada praktisi yang ahlinya. Ya, itu baru pas. Makanya dulu saya ingat Ustaz kita Ustaz Mizan pernah ditanya di Lawata dulu. Waktu itu saya hadir kajian, Ustaz bagaimana kiat-kiat kita agar menundukkan istri kita biar kasih izin poligami katanya. Dijawab sama Ustaz, oh saya bukan praktisi, antum tanya kepada praktisi kan. Ya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Sama ayat itu kan Allah tak biru tawahidatan kan. Apabila kamu merasa tidak mampu kan pergi mandi daripada itu, dan rasanya tidak mampu tawahidatan misalkan. Tolong jelaskan bagaimana menyikapi hadis asal Quran. Bukan berkaitan dengan kesejahteraan. La ilaha illallah. Dengan pekan kan. Baik, ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Jadi lanjutan ayat itu ditanyakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Apabila kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu katanya. Ya betul. Itu nas ayat jelas. Kalau kita memang mengira diri kita tidak sanggup berbuat adil, tentu di sini bukan adil dalam masalah hati. Ya tidak ada seorang pun kita ini sanggup adil dalam masalah apa? Masalah hati itu. Tapi maksudnya adil dari sisi nafkah, adil dari sisi sukna, tempat tinggal itu adil. Adil harus dalam urusan jatah. Dia nikah lagi istrinya yang 4 bulan, istri 1 minggu. Itu tak adil. Iya. Makanya Nabi ancam orang-orang yang tidak berlaku adil itu. Pada hari kiamat itu apa? Waja'a wa syiqquhu ma'il. Ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Dia datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Ya, bengkok ya tubuhnya nanti. Ini sudah keluar di padang mahsyar itu nanti. Ya, orang-orang yang bengkok itu berarti orang yang istrinya lebih dari 1 kemudian tidak mampu berbuat adil. Jelas ini? Nah, Allah taala ala. Ustaz, kalau uang nikah kita nikahin ibu mertua, apakah sama pahalanya dengan ibu kita kandung dengan ibu mertua? Tentu tidak sama. Tidak sama dan tidak ada kewajiban berbakti kepada ibu mertua. Para ulama mengatakan tidak ada kewajiban berbakti kepada ibu mertua, tidak ada. Cuman ya secara syariat tidak dituntut berbuat baik. Kenapa? Karena dia adalah termasuk kerabat dari istri kita. Ya. Tapi kalau dari sisi aturan berbakti tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada nas, tidak ada tadi. Yang wajib berbakti itu adalah siapa? Orang tua kita. Orang tua kita itu. Ibu kita. Yang melahirkan kita, yang mengandung kita, yang menyusui kita. Itu yang diperintahkan untuk berbuat bakti.
albir, berbakti kepada mereka. Adapun mertua itu ya perintah secara umum dalam syariat untuk berbuat baik. Nah, wallahu taala a'lam. Al-Qurbani. Terakhir. Anak kan adalah amanah. Itu orang tua yang harus dijaga. Terus Waktu dijaga itu orang tua dapat pahalanya. Terus? Dia. Terus anaknya berbakti dia dapat pahala lagi. Allah. Gitu pahalanya. Pertanyaannya Qurbani, ketika orang tua menjaga anaknya, apakah dia mendapatkan pahala? Ya tentu, karena itu bagian menunaikan amanah. Kalau tidak menjaga, berarti dia berkhianat, dapat dosa. Ketika anaknya berbakti, dia didik anaknya, kemudian anaknya berbakti kepada dia, tentu dia akan mendapatkan pahala. Mana yang menjadi bukti ketika nanti dalam satu hadis yang sahih, ketika ada orang tua yang dia takjub dengan kondisi kedudukan surganya yang tinggi pada hari kiamat. Anna liha, bagaimana aku mendapatkan kedudukan yang ini, kata orang tua itu. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla, bistighfari waladika laka, karena ini istighfar anakmu untuk dirimu. Makanya anak yang berbakti itu adalah saldo tanpa batas, ya, kata. Mencetak mesin pahala tanpa batas. Subhanallah. Kita sudah meninggal dunia tanpa dia meniatkan, ikhwatal iman. Anak berbakti itu, anak yang soleh itu, tanpa dia dia niatkan sholatnya, baca Qur'annya, orang tuanya akan mendapatkan aliran pahala terus. Karena Nabi SAW mengatakan dalam Sunan At-Tirmidzi, wa waladuhu min kasbihi, anaknya itu adalah hasil jerih payahnya. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.